Adik-adik, sebelum kita mulai ibadahnya, kita harus mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama, kita harus siapkan Alkitab dan Kidung Ceria. Lalu yang kedua, periksa perangkat yang akan digunakan, seperti kuota internetnya. Lalu baterainya harus diperhatikan. Yang ketiga, gunakan pakaian rapi dan sopan ya, selayaknya beribadah di gereja. Yang keempat, yuk ikuti rangkaian ibadah hingga selesai. Selamat beribadah adik-adik. Saat teduh selesai. Mari adik-adik kita sama-sama berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Mas Pena. Masih tetap berdiri, kita sama-sama mau menyerahkan ibadah ini ke dalam Tuhan, Kak ya. Kita mau berdoa bersama. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Kami mengucap syukur ya Bapa karena Engkau telah menyertai kami pada hari ini. Bapa, kami akan memulai ibadah ini. Kiranya Engkau menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Jadikan kami anak yang dengar-dengaran dan taat untuk melakukan ibadah ini dari awal sampai akhir. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Kita akan pujian mentega dan roti. Adik-adik bisa? Pasti sudah bisa ya. Sambil gerakan-gerakan ya Kak ya. Gerakan ya Kak ya. Yuk kita pujikan mentega dan roti.
dari adik Valencia sektor Makedonia. Adik-adik, kita akan bermazmur ya. Silakan bangkit berdiri. Pembacaan Mazmur diambil dari Amsal 3 ayat 27 sampai 28. Mazmur kali ini akan dibacakan oleh adik Gracela dari sektor Eden. Pembacaan firman hari ini terambil dari kitab Amsal 3 ayat 27 sampai 28. Anjuran untuk berbuat baik. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Demikian firman Tuhan. Pujilah namamu Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, silakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kakak mau menaikkan satu pujian, Kak. Kita mau nyanyiin apa ya, Kak ya? Dari Kidung Ceria 137, Kak. Senang Baca Alkitab. Firman Allahku berdoa.
kita buka dari Perjanjian Lama. Adik-adik di rumah yang masih belum bisa membaca, bisa minta dibantu mama papa atau kakak-kakaknya ya. Kita akan membaca dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat 3 sampai 9. 2 Raja-Raja pasal ke-7 ayat 3 sampai 9. Kalau sudah ketemu Alkitabnya tetap dibuka, kita mau sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa karena Engkau Allah yang sangat baik. Engkau sudah menjaga dan memberkati kami hingga saat ini. Tuhan, kami anak-anak-Mu sebentar lagi akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau curahkan Roh Kudus-Mu sehingga pada saat kami membaca, kami tidak hanya membaca Tuhan, tetapi kami dapat mengerti, terlebih lagi dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Kak Anita yang menyampaikannya Tuhan, agar apapun yang dia sampaikan hanyalah kebenaran firman. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengar. Amin. Adik-adik, kita akan membaca Alkitab dari 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 3 sampai 9. Silakan adik-adik bangkit berdiri. Kak Anita bacakan ya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati." Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Israel melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu, bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka, serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya." Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Ayat yang ke-9. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja." Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. 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 Adik-adik dikasihi Tuhan, selamat berjumpa lagi dengan Kak Anita. Senang sekali kita bisa bertemu, walaupun tidak bertemu langsung, tapi Kak Anita bisa menyapa adik-adik semua secara online. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang situasi orang Samaria yang sedang kelaparan. Kenapa ya mereka kok bisa kelaparan? Ternyata orang-orang Samaria ini kelaparan karena mereka sedang dikepung oleh tentara Aram. Banyak sekali tentara Aram yang mengepung Samaria, sehingga semua bahan makanan yang berasal dari luar daerah Samaria tidak bisa masuk ke kota Samaria. Akhirnya banyak sekali orang-orang yang kelaparan dan semua harga makanan menjadi mahal. Nah, adik-adik, di sisi lain ada 4 orang kusta
kusta pada saat itu adalah orang-orang yang dijauhi, orang-orang yang dianggap berdosa. Mereka dianggap memiliki penyakit yang tidak boleh didekati, sehingga mereka harus tinggal jauh dari orang-orang, tidak boleh ada di dalam kota. Jadi mengapa di dalam pembacaan kita pada hari ini ada 4 orang kusta, mereka tinggal di depan pintu gerbang kota Samaria. Rupanya mereka juga mengalami kelaparan, adik-adik. Tidak hanya orang-orang di dalam kota Samaria. Mereka berdiskusi, mereka bingung karena mereka lapar. Siapa yang pernah merasakan kelaparan? Kita yakin tidak ada. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Orang-orang di Samaria ini sedang menghadapi kepungan haram, jadi mereka kelaparan. Ada beberapa pilihan adik-adik yang bisa dilakukan oleh 4 orang kusta ini. Yang pertama, mereka bisa coba masuk ke kota Samaria, tapi kemungkinan mereka juga akan mati kelaparan karena di sana sudah tidak ada makanan. Yang kedua, mereka tetap menunggu di pintu gerbang sampai mereka mati juga karena kelaparan. Pilihan yang ketiga, mereka mencoba menuju ke tempat perkemahan para tentara Aram. Siapa tahu tentara Aram itu mau kasih mereka makanan. Tapi kalau tentara Aram tidak mau kasih mereka makanan, ya mereka pasrah. Kalau mereka dibunuh ya sudah, kan sama-sama mati juga, gitu. Mereka begitu. Akhirnya mereka memutuskan untuk berangkat mendatangi perkemahan tentara Aram pada waktu senja. Bisa dibayangkan ya adik-adik, bagaimana mereka berjalan dalam kondisi lapar, perutnya bunyi kutuk, tapi harus tetap berjalan mencari makanan. Nah, pada saat mereka tiba di tempat tentara Aram, tahu nggak adik-adik? Ternyata perkemahan itu kosong, tidak ada orang sama sekali. Wah, kenapa ya? Ternyata sebelumnya Tuhan telah membuat para tentara Aram itu mendengar suara-suara seperti suara kereta kuda, suara kuda, ada banyak suara kuda mereka dengar. Kemudian mereka mendengar suara para tentara-tentara menuju ke tempat mereka, sehingga mereka mengira bahwa orang Samaria telah membayar orang-orang Raja Het dan orang-orang Raja Misraim untuk menyerang tentara Aram. Mereka ketakutan, wah kita sudah mau dikepung ini sama Samaria. Ayo kita melarikan diri. Karena mereka takut mendengar begitu banyak suara kuda, suara tentara, mereka langsung lari ke kanan, lari ke kiri. Mereka melarikan diri kembali ke negara mereka. Semua barang-barangnya ditinggal, keledainya ditinggal, kudanya ditinggal, makanannya ditinggal. Karena mereka takut mereka diserang dan mereka akan mati. Nah, tanya adik-adik, mereka tertipu. Rupanya mereka hanya mendengar saja, tetapi sebenarnya tidak ada yang namanya tentara-tentara orang Het dan Misraim. Itu adalah karya Tuhan. Tuhan membuat mereka mendengar suara-suara itu. Luar biasa ya Tuhan ya. Begitu 4 orang kusta ini memastikan bahwa semua kemahnya kosong, mereka celinguk kanan, mereka celinguk kiri, wah kosong, tidak ada orang. Dan di dalam kemah mereka masuk, wah mereka menemukan makanan adik-adik. Bayangkan, sudah lapar, tidak pernah makan dan minum berhari-hari. Akhirnya mereka langsung makan, mereka langsung minum. Wah mereka senang sekali adik-adik. Mereka bisa menikmati makanan yang mereka sudah lama tidak rasakan. Dan ternyata tidak hanya makanan dan minuman yang mereka temukan. Mereka juga menemukan emas, perak, dan pakaian-pakaian. Wah, karena mereka tahu emas dan pakaian ini berharga, mereka langsung ambil, mereka bawa, mereka sembunyikan. Mereka kembali lagi ke kemah, mereka ambil di kemah-kemah yang lain, mereka sembunyikan. Kemudian tiba-tiba salah satu di antara mereka berkata, mereka teringat bahwa di Samaria banyak orang-orang yang
juga kelaparan. Dan mereka merasa apa yang mereka lakukan ini salah. Karena mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri. Mereka tidak ingat saudara-saudara mereka yang ada di Samaria yang sedang kelaparan. Coba kita lihat di ayatnya yang ke-9. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai perang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Akhirnya mereka berunding, mereka memutuskan, ayo kita harus lapor kepada raja. Kalau ternyata kemahnya tentara Arab ini sudah kosong, di sini banyak makanan, banyak emas, banyak perak, banyak pakaian. Akhirnya mereka pergi memberitahukan kepada penjaga gerbang kerajaan, gerbang kota Samaria, dan berita itu disampaikan kepada raja, dan orang-orang Samaria mengetahui itu, dan mereka segera menuju ke tempat tentara Arab itu, dan mereka akhirnya bisa menikmati makanan. Nah, adik-adik, dari kisah 4 orang kusta ini kita bisa belajar bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Dia bisa pakai orang yang lemah, orang yang tidak dianggap, orang yang dijauhi, orang yang dianggap berdosa. Tuhan mengasihi kita, siapapun dan apapun kita, bagaimanapun keadaan adik-adik. Karena Allah begitu mengasihi kita, maka kita juga harus mau berbagi kasih Allah kepada orang-orang di sekitar kita. Bagaimana caranya? Mungkin adik-adik bilang, oh Kak, aku kan masih kecil. Bisa loh adik-adik, kalau adik-adik mau berbagi, caranya misalnya adik-adik bisa mendoakan teman-temannya yang sedang sakit, atau mau membagi makanannya kepada orang-orang yang kekurangan, atau yang paling gampang, mau bantu mama papa di rumah. Kalau main-main keluar rumah, jangan lupa pakai maskernya, rajin cuci tangan. Kalau habis main, tapi jangan jauh-jauh ya mainnya, langsung ke rumah, langsung mandi. Nah, banyak hal yang bisa adik-adik lakukan untuk membagikan kasih Allah kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, pertanyaannya adalah, sudahkah adik-adik berbagi kasih Tuhan hari ini? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nah, adik-adik tadi kan sudah sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sekarang waktunya adik-adik untuk mengisi aktivitas berikut ini. Ya, jangan lupa pengumpulan aktivitas terakhir tanggal 28 April 2021 di grup kelas Balita TK dengan format nama _sektor. Untuk lebih lanjut bisa menghubungi Kak Ivana. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, Kak BK, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau meresponnya dengan menyanyikan dari Kidung Ceria nomor 205. Aku suka membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia.
Yesus, terima kasih Bapa, karena Engkau Allah yang sangat baik. Engkau sudah memberkati kami hingga saat ini Tuhan. Terima kasih untuk makanan yang bisa kami nikmati, rumah yang bisa menjadi tempat kami untuk beristirahat dan berlindung, keluarga yang mengasihi kami mengucap syukur ya Tuhan. Bapa, pada saat ini kami mau bersama-sama menaikkan doa syafaat kami Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu, anak-anak PKPA dimanapun berada Tuhan, yang saat ini bersama-sama dengan kami beribadah walaupun secara online Tuhan. Engkau berkati masing-masing kami satu persatu Tuhan. Berikan kami kesehatan, Engkau jagai kami dalam masa pertumbuhan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam sekolah juga Tuhan, apabila sudah ada yang bersekolah. Engkau berkati mama papa, berkati keluarga yang menjaga dan merawat anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sedang dalam kondisi sakit Tuhan. Engkau tolong, Engkau jamah sehingga melalui obat-obatan yang mereka makan, makanan minuman yang dikonsumsi, bahkan perawatan dari keluarga dan pihak medis, anak-anak-Mu ini dapat memperoleh kesembuhan. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun ya Tuhan. Kiranya dalam pertambahan usia mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang membanggakan Tuhan. Engkau berkati dalam masa tumbuh kembang anak-anak-Mu ini Tuhan, sehingga mereka bertumbuh menjadi anak yang sehat, anak yang kuat ya Bapa. Bapa, kami tidak tahu, mungkin ada di antara anak-anak-Mu yang sedang mengalami pergumulan Tuhan. Kiranya Engkau mau tolong Bapa, agar anak-anak-Mu ini tetap selalu dalam lindungan-Mu, tetap selalu percaya kepada Tuhan. Berkati orang-orang yang menjaga mereka Tuhan, orang tua, pihak keluarga. Berkati mereka dengan kesehatan, berkati mereka dengan berkat-Mu Tuhan, sehingga bisa mencukupi kehidupan dan keperluan anak-anak ini. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak layan PKPA Tuhan, dimanapun mereka berada dalam pelayanan mereka Tuhan. Kiranya Kau memberkati mereka satu persatu bersama keluarganya Tuhan, dan biarlah pelayanan yang mereka lakukan ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk gereja kami Tuhan. Engkau juga berkati para pendeta, para presbiter, para pelayan pekat. Engkau berkati orang-orang petugas-petugas yang ada di gereja maupun karyawan kantor Tuhan. Engkau berkati dalam keseharian mereka Tuhan. Engkau jagai Bapa agar pelayanan mereka tetap dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan Yesus. Mampukan bangsa dan negara kami ini bisa pulih dari COVID-19 Tuhan, sehingga kami bisa kembali beraktivitas dengan normal, bisa bersekolah lagi, bisa impan di gereja, bisa bertemu dengan teman-teman kami yang sudah lama kami tidak bertemu. Terima kasih ya Bapak, terima kasih, begitu banyak hal yang kami inginkan, tapi kami percaya Tuhan tahu apa yang kami perlukan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, saatnya kita akan memberikan ucapan syukur kita dengan memberikan persembahan. Persembahan ini didasari dari Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah.
itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil memberikan persembahan, kita pujikan inilah ungkapan syukurku. Mari kita sama-sama berdiri, kita akan menyerahkan persembahan ini ke dalam doa. Mari adik-adik kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memberikan ucapan syukur kami, kiranya berkenan bagi kemuliaan nama-Mu. Terimalah ya Tuhan ungkapan syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita menyanyikan satu pujian Kak dari Kidung Ceria 213. Dengar panggilan Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Ibadah selesai, silakan adik-adik bersatu dulu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ibadah kita udah selesai. Saatnya kita mau mengucapkan terima kasih nih Kak. Terima kasih kepada Diaken Anita atas firman yang sudah dibawakan untuk ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga kepada Kak Oskar yang sudah mengiringi ibadah hari ini. Terima kasih kepada Adik Valencia yang sudah memberikan kesaksian
kesaksian pujian. Terima kasih untuk adik Gracela yang sudah membacakan Mazmur. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Kemudian untuk pengumpulan aktivitas terakhir tanggal 28 April 2021 di WA Grup Kelas Balita TK dengan format pengumpulan Nama _sektor. Info lebih lanjut bisa hubungi Kak Ivana. Terima kasih Kak semuanya. Beka. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.